wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa al-ifadah wal istifadah wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab yang ketiga dan kita sudah sampai makalah yang ke-19. Makalah yang ke-19 ini disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Beliau berkata, "Tuba liman tarakad dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu." Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, "Tuba liman tarakad dunya qabla an tatrukahu." Sungguh sangat beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Sungguh sangat beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Wa bana qabrahu qabla ayadkhulahu, dan membangun kuburnya sebelum ia memasukinya. Dan membangun kuburnya sebelum ia memasukinya. Wa arda rabbahu qabla ayyalqahu, dan membuat Allah ridha sebelum dia bertemu dengannya. Dan membuat Allah ridha sebelum dia bertemu dengannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tuba liman tarakad dunya qabla an tatrukahu. Sungguh beruntung, kebaikan yang sangat banyak. Tuba itu artinya al-khairul katsir. Kebaikan yang sangat banyak bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Maksudnya bagaimana? Orang meninggalkan dunia itu berarti dia sudah mati. Beruntung orang yang sudah mati sebelum dunia meninggalkannya. Artinya, bagaimana artinya? Liman sarafa amwalahu fi anwa'il birri qabla biha anhu. Dunia itu kan sementara, dan kita pasti akan meninggalkan dunia. Dan orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan dunianya sebelum dia meninggalkan dunia itu sendiri. Dunia salah satu isinya yaitu dengan harta. Jadi orang yang benar-benar bisa memanfaatkan hartanya sebelum dia meninggalkan dunia itu sendiri, maka dia termasuk orang yang banyak kebaikannya, termasuk banyak orang yang beruntung. Karena dunia itu bagaimanapun semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang juga disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Innad dunya halaluha hisabun wa haramuha 'adzabun." Sesungguhnya dunia itu halalnya adalah hisab, sedangkan haramnya adalah azab. Dunia seperti itu. Dunia itu seperti itu. Halal itu tetap dihisab, kalau haram diazab. Jadi orang yang bisa memanfaatkan dunianya sebelum dia benar-benar meninggalkan dunia itu sendiri, maka dia akan mendapatkan al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Dan ketika kita ingin membantu orang lain dengan uang kita, dengan harta kita, kita tidak harus menunggu ketika kita kaya. Karena kita tidak tahu nanti ketika kaya apakah kita benar-benar juga punya niatan membantu orang lain atau tidak. Jadi kita membantu itu tidak harus nunggu kaya dulu. Misalkan sedekah,
ya sebisa kita. Sedekah itu jangan diukur dengan nominal. Karena bisa jadi orang itu yang sedekahnya 2.000 lebih banyak nilainya dibanding orang yang sedekahnya 2 juta. Apa bedanya? Ya salah satunya tidak ikhlas, salah satu yang lain dari harta yang dia punya. Jadi pernah ada cerita, dulu itu ada seorang ulama yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia itu orang yang sangat hormat kepada tamu. Setiap hari itu nyembelih kambing. Syekh Abu Bakar bin Salim itu kurang lebih sampai 100 kambing untuk menjamu tamu-tamunya itu. Dikasih makan setiap ada tamu itu. Kaya memang. Kaya betul itu. Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini bilang kepada tamu-tamunya, ini sebenarnya saya punya saudara yang jauh lebih dermawan dibanding saya. Heran itu orang-orang tamunya itu. Ini setiap hari sudah nyembelih 100 kambing, ternyata masih ada yang lebih dermawan lagi dibanding beliau itu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, coba kalian pergi ke kota Tarim. Di sana ada adik saya. Dia lebih dermawan dibanding saya. Akhirnya tamunya penasaran. Ketika sudah nyampe di kota Tarim, tamu itu bukan disuguhi daging kambing, tapi disuguhi separuh dari buah kurma. Disuguhi separuh dari buah kurma. Akhirnya tamu ini berpikir, ini katanya lebih dermawan dibanding Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi kenyataannya disuguhi cuma separuh buah kurma. Akhirnya pergi ke Syekh Abu Bakar bin Salim, balik lagi, kemudian menyampaikan apa yang dialami dan yang dilihat itu. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, saudara saya itu kepunyanya ya cuma 2 kurma. Tiap hari itu kepunyanya cuma 2 kurma. Berarti ketika sudah dikasihkan separuhnya, maka tinggal separuh. Berarti dia seakan-akan menafkahkan hartanya separuhnya. Sedangkan saya ini masih banyak harta saya. Jadi orang itu jangan melihat nominalnya. Bisa jadi orang sedekah 5.000 itu jauh lebih berharga, lebih bernilai di hadapan Allah dibanding orang yang sedekah 2 juta. Kok bisa? Padahal kan lebih banyak 2 juta. Karena orang yang sedekah 2 juta uangnya 1 triliun. Jelas beda. Jadi urusan besar tidaknya itu tidak bisa dilihat dari nominal, tidak bisa dilihat dari angka, tidak bisa. Dan di samping itu juga tergantung dengan keikhlasan seseorang ketika membantu orang lain. Kadang-kadang orang sedekah itu ketika namanya tidak disebut marah-marah. Kadang-kadang orang nyumbang gitu ya, itu harus disebutkan namanya. Tapi sebagian orang itu ada yang tidak mau disebutkan namanya, ditulis hamba Allah. Ya mungkin dia belajar untuk ikhlas barangkali, biar tidak disebut-sebut namanya. Itu karenanya sungguh sangat beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Artinya sebelum dia mati, dia memanfaatkan apa yang dia miliki untuk kebaikan. Dunia itu isinya 3 rata-rata itu. Harta, tahta, dan wanita. Itu dunia itu. Iya. Karena antara pria dan wanita lebih menarik wanita. Ya, jarang wanita yang kemudian terjebak disebabkan gara-gara pria. Tapi banyak pria yang terjebak disebabkan karena wanita. Sudah banyak cerita seperti itu. Sungguh sangat beruntung. Tuba dalam bahasa Arab itu artinya al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Sungguh orang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Siapakah dia? Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Dan bahkan Rasulullah sebagai teladan kita, ketika beliau wafat meninggalkan apa? Tidak punya harta warisan. Rasulullah itu. Bajunya ya cuma itu, rumah ya cuma itu. Tidak punya harta warisan. Semuanya sudah digunakan untuk
berjuang di jalan Allah. Dan bahkan istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah itu sudah pol-polan itu. Itu kan termasuk orang yang terkaya pada saat itu. Sayyidah Khadijah itu tajir betul. Semua hartanya dipasrahkan kepada suaminya Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah. Sampai saking setianya Sayyidah Khadijah, sebelum wafat Sayyidah Khadijah ini berkata kepada suaminya Rasulullah, "Ya Rasulullah, sejak saat ini sampai seterusnya nanti aku tidak bisa membantu perjuanganmu. Jika seandainya engkau butuh sesuatu dariku, nanti kalau sudah saya dikubur, kemudian aku sudah menjadi tulang, jual tulangku dan uangnya kau gunakan untuk berjuang di jalan Allah." Tidak ada tipe wanita sehebat Sayyidah Khadijah. Itu saking ininya, saking ingin agar meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Sungguh sangat beruntung orang yang membangun kuburnya sebelum ia memasukinya. Ini kira-kira maksudnya gimana membangun kubur itu? Dia beramal, melakukan sesuatu yang sekiranya dia bisa bahagia di alam kubur. Itu namanya membangun kuburnya. Dan sebagian ulama yang lain itu juga bukan hanya beramal untuk ketika dia sudah di alam kubur, tapi sebagian mereka juga memang benar-benar membangun kuburan secara nyata. Contoh, ada seorang wali perempuan yang bernama siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Dia seorang kekasih Allah, wali yang sangat terkenal. Beliau itu sebelum wafat sudah membangun kuburan di samping rumahnya, dan setiap hari Rabi'ah itu masuk ke kuburannya itu sambil menghatamkan sampai 5.000 kali hataman Al-Quran. Selama dari awal membangun kuburan itu sampai beliau wafat itu bisa menghatamkan 5.000 kali hataman Al-Quran. Yaitu otomatis kuburannya ini luas, kuburannya menjadi kuburan yang sejuk, terang, tidak gelap. Walaupun tidak harus seperti itu. Kita mungkin masih belum tingkatannya kayak gitu. Bangun kuburan, kemudian tiap hari datang ke situ. Itu lebih mendorong orang untuk ingat mati. Dan bahkan ketika kabar ini terdengar oleh salah seorang ulama di Hadramaut, ini Rabi'ah bisa menghatamkan Al-Quran di kuburnya sebelum dia meninggal dunia sebanyak 5.000 kali hataman, dia tidak mau kalah lagi sampai 10.000 kali hataman. Itu membangun kuburannya secara nyata juga secara amaliyah. Jadi rumah masa depan ya kuburan. Bukan rumah kita yang sekarang itu. Rumah kita yang sebenarnya itu cuma ukuran satu kali kira-kira 2 meter. 2 meter kali setengah meter kemungkinan. Itu rumah kita yang sesungguhnya. Itu rumah masa depan. Yang setiap orang pasti punya rumah itu. Jarang-jarang ini ada pemakaman itu ditulis rumah masa depan. Saya pernah lihat satu kali, melihat pemakaman itu ditulis rumah masa depan. Ya kan memang rumah kita yang sungguhnya di situ. Kalau sudah di rumah itu kita tidak bahagia, maka otomatis kita juga tidak bahagia pada tahap yang berikutnya. Karena yang salah satu ikhtiar agar kita itu di alam kuburan kita itu menjadi kuburan yang luas, menjadi rumah yang mewah, maka salah satu ikhtiar kita adalah kita perhatian kepada orang yang meninggal dunia, baik itu keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita maupun yang lain, dengan kita mendoakan. Artinya kalau ada tahlilan ikut, itu mendoakan, atau menghadiahkan sedekah, kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Apa kata para ulama? Ketika kita perhatian kepada orang yang mati, maka ketika kita mati pun juga akan diperhatikan oleh orang yang masih hidup. Karena al-jaza' min jinsil amal. Pembalasan itu sesuai dengan amalnya kita.
Kalau kita perhatian akan diperhatikan. Kalau kita ini tidak peduli, maka kita juga tidak dipedulikan. Itu salah satu ikhtiar kita agar kita itu di alam kubur, rumah kita yang sesungguhnya adalah rumah yang bagus. Coba kita bayangkan saja di rumah di dunia kita. Kadang ada orang punya rumah luas, tapi ketika di dalamnya itu banyak masalah, seakan-akan rumahnya sempit, dia pengen keluar. Bayangkan tuh rumahnya luas, masih bisa kemana-mana. Di alam kubur, tidak bisa kemana-mana. Ke kanan, sudah, tidak ada. Ke kiri, tanah. Ke atas, tanah. Ke bawah, tanah. Mau kemana? Mau minta tolong ke siapa? Sudah tidak bisa minta tolong pada saat itu. Jadi orang mati itu awalnya itu dia ngerasa seakan-akan dia mimpi. Ini kok banyak orang datang ke saya, kok banyak yang baca Quran, banyak yang tahlil. Itu awalnya dia seakan-akan dia ngerasa mimpi. Terus kemudian, ini kok banyak yang nangis, ini lagi apa mereka itu? Akhirnya dia ngerasa, ini kok tiba-tiba saya kok dibawa kemana ini? Masih seakan-akan dia ngerasa mimpi. Baru ketika sudah ini pakai tanah, dia baru sadar ternyata saya sudah pindah alam, saya sudah berada di tempat yang lain, di dimensi yang lain, di alam barzakh. Baru dia sadar, akhirnya panggil-panggil, wahai ayahku, wahai ibuku, wahai saudaraku, wahai guruku, wahai muridku. Semuanya tidak bisa mendengar. Sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah tidak ada orang berusaha untuk berubah, sudah tidak ada. Itu orang mati. Katanya mengingat mati itu juga penting agar kita itu terdorong untuk melakukan amal-amal soleh. Imam Syafi'i rahimahullah, pada saat beliau usia 40 tahun, beliau sudah bawa tongkat. Padahal usia 40 tahun, mestinya kan masih belum tua. Jadi seandainya jalan tanpa tongkat itu juga bisa. Kenapa Imam Syafi'i bawa tongkat? Ketika ditanya apa jawaban Imam Syafi'i, la azkura anni musafirun, biar aku itu ingat bahwa aku adalah seorang musafir. Bukan musafir perjalanan dari Besuki ke Surabaya, tapi musafir dari dunia menuju akhirat. Jadi jangan kemudian suudzon sama orang-orang yang masih muda terus dia bawa tongkat, barangkali dia itu agar ingat mati. Lihat para habaib yang saya muda-muda bawa tongkat. Contoh misalkan Habib Umar, Habib Syekh, bawa tongkat kan? Saya muda-muda semua. Jadi jangan kemudian kita beranggapan gaya gitu. Bukan. Bisa jadi niru Imam Syafi'i ini. Bisa jadi niru Imam Syafi'i. Ada seorang ulama yang lain yang bernama Rabi' bin Haytham. Rabi' bin Haytham. Beliau itu menggali kubur di rumahnya. Kemudian ketika hatinya merasa keras, hatinya merasa tidak hati yang lembut, dia kemudian masuk di dalam kuburnya itu. Kemudian dia berpikir tentang orang ketika di alam kubur itu akan mengalami apa saja dan seterusnya, sehingga dia itu masuk dari awal malam sampai subuh di situ, sambil berpikir, sambil merenung. Sehingga orang itu kemudian termotivasi untuk melakukan persiapan sebelum dia memasuki alam kuburnya. Makanya dikatakan di sini sungguh sangat beruntung orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Kita analogikan kepada ini, rumah yang kita yang seperti ini. Sebelum menempati satu rumah sudah dibersihkan semuanya. Rumahnya sudah dibersihkan, disiapkan kebutuhannya apa, butuh kursi, butuh meja, butuh kulkas, butuh karpet, butuh apa lagi, peralatan dapur. Kebutuhan kita ketika menempati rumah itu. Wong kita begitu sangat perhatiannya ketika kita mau menempati satu rumah dengan menyiapkan segala keperluan dan kebutuhannya. Padahal kita menempati rumah di dunia cuma sementara. Sedangkan kita menempati di alam kubur itu dengan waktu yang cukup panjang.
Kok bisa-bisanya kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya? Tidak bisa nanti di sana ada toko, tidak ada. Mau selamat, tidak ada toko di sana. Toko selamat itu tidak ada. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau itu ketika berdiri di satu kuburan, beliau itu menangis sampai jenggotnya beliau basah sebab air matanya. Kemudian ada yang bertanya dari salah seorang sahabat, "Wahai Utsman bin Affan, engkau kadang menceritakan tentang surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Tapi kenapa engkau menangis ketika berada di hadapan kuburan ini?" Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kuburan itu adalah tempat yang pertama dari tempatnya akhirat. Jadi akhirat itu dimulai dari alam kubur. Itu sudah bukan berada di dunia lagi, sudah berada di akhirat. Kemudian kata Rasulullah, fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika dia selamat di alam kubur itu, maka tahapan yang berikutnya lebih mudah dibanding tahapan yang sebelumnya. Kuncinya itu di alam kubur. Orang kalau di alam kubur selamat, maka tahapan yang berikutnya itu apa? Setelah dari alam kubur dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu kemudian dihisab, kemudian melewati sirat. Kuncinya di alam kubur itu. Jadi orang itu ibarat kayak pemeriksaan itu. Kalau sudah di pintu pertama itu sudah lolos, otomatis pintu berikutnya mudah itu. Tapi kalau sudah di alam kubur disiksa dengan siksa yang begitu sangat pedih, itu alamat. Nanti di padang mahsyar lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Dihisab lebih dahsyat lagi. Disirat melewati jembatan lebih hebat lagi. Katanya Rasulullah SAW, karenanya Sayyidina Utsman itu sampai menangis ketika beliau itu berada di satu kuburan. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi orang itu kalau sudah tidak selamat di alam kubur, maka tahapan yang berikutnya asyaddu minhu, lebih berat dibanding yang sebelumnya. Karenanya kita perlu untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar rumah kita yang sesungguhnya menjadi rumah yang asri, menjadi rumah yang nyaman, menjadi rumah yang indah. Apalagi beberapa orang yang ketika di alam kubur itu mendapatkan keistimewaan, dia jasadnya tidak dimakan oleh ulat dan sejenisnya. Siapa mereka? Ada beberapa orang yang jasadnya utuh, salah satunya al-anbiya, para nabi, para rasul, wal ulama, para ulama yang benar-benar dia mengamalkan ilmunya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wahafidul Quran, orang yang hafal Quran. Kemudian wal muadzin al muhtasib, muadzin, tukang azan yang dia itu tujuannya semata-mata murni mendapatkan ridho dari Allah. Dan sebenarnya masih banyak, termasuk yang jasadnya utuh itu orang yang istiqomah baca sholawat. Itu jasadnya utuh, tidak akan dimakan oleh ulat dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Dan sungguh sangat beruntung orang yang membuat Allah ridho sebelum ia bertemu dengannya. Kita analogikan gini. Kita dipanggil oleh seseorang, tapi kita itu dipanggilnya untuk sebuah pertemuan yang sangat lama. Kemudian tiba-tiba sebelum bertemu kita nyakiti orang itu, membuat kesalahan kepada orang itu yang kita akan bertemu dengan dia. Kemudian akhirnya nanti setelah jadwalnya sudah ditentukan, kita ketemu sama orang itu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pertama dimarahi,
kedua bisa disakiti, bisa disiksa. Kan ya? Tapi kalau kita itu ada janjian sebuah pertemuan dengan seseorang misalnya, kemudian sebelum bertemu kita bisa mengambil hati dari orang itu sehingga orang itu suka dan cinta sama kita, maka betapa bahagianya sebuah pertemuan itu. Karena tidak ada rasa benci, tidak ada rasa sakit hati, sehingga kemudian pertemuannya menjadi pertemuan yang indah. Maka kita ketika ingin bertemu dengan Allah, itu juga salah satu ikhtiar kita bagaimana ketika kita bertemu dengan Allah, Allah ridho kepada kita. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan Allah, Allah tidak ridho dengan kita. Bagaimana caranya agar Allah itu ridho dengan kita? Ada beberapa cara. Salah satunya, jalan menuju ridho Allah adalah kita berbakti kepada orang tua. Ada hadis yang terkenal, ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi kalau kita itu pengen tahu apakah Allah ridho kepada kita atau tidak, salah satu caranya lihat orang tua kita. Orang tua kita ridho kepada kita atau tidak. Kalau orang tua itu ridho, berarti Allah pun juga ridho sama. Selama orang tua itu memerintahkan kita untuk hal-hal yang baik. Kalau misalkan orang tua tidak ridho kepada kita, tapi judulnya adalah urusan yang tidak baik, maka itu tidak bisa dikatakan anak yang durhaka. Karena kita tidak wajib taat kepada siapapun selama perintah itu adalah melanggar aturan Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk kepada makhluk selama itu bermaksiat kepada Khalik. Jadi contoh misalnya ada anak diperintahkan orang tuanya, udah kamu tidak usah sholat misalnya, kerja saja misalnya, itu wajib dilanggar seperti itu. Misalkan siang-siang, sudah teruskan saja kerja, tidak usah sholat misalkan, tidak usah takut dikatakan anak durhaka, karena tidak wajib taat walaupun kepada orang tuanya, walaupun kepada gurunya. Selama itu melanggar aturan Allah, tidak wajib taat. Dan tidak usah takut dikatakan anak durhaka, tidak wajib taat. Itu salah satu cara agar kita mendapatkan ridho Allah. Yang kedua adalah kita menggunakan siwak. Karena dalam satu hadis disebutkan siwak itu manfaatnya matharatun lil fami mardhatun lirabbi. Bisa membersihkan mulut dan bisa membuat Allah ridho. Itu menggunakan siwak. Ada cara yang berikutnya, yaitu kita bersedekah. Salah satu manfaat sedekah, yudfi'u ghadabar rabbi, bisa memadamkan murka Allah. Berarti kebalikannya, berarti Allah tidak murka. Kalau Allah tidak murka, Allah itu sedekah. Itu kalau tidak latihan susah. Latihannya ini sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak. Nah, takut nanti tidak kuat. Jadi sedekah itu latihan sedikit-sedikit. Misalkan tiap hari cuma 1.000 atau 500, nanti bertahap. Misalkan kalau ke masjid gitu bawa uang, awalnya 2.000 dulu, masukkan ke kotak amal. Jangan langsung 100.000, nanti besok-besoknya malas. Apalagi santri-santri dulu itu latihan sedekahnya itu sebelum ngaji kepada gurunya. Jadi sedekah diniatkan ini dihadiahkan untuk gurunya, walaupun gurunya masih hidup. Orang sedekah dihadiahkan untuk orang lain, bukan berarti dia sendiri tidak mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala. Ini bukan sama seperti rumus matematika. Jadi dihadiahkan kepada orang lain, dia tetap dapat pahala. Orang kirim doa, kirim Fatihah, kirim tahlil, dihadiahkan kepada orang lain, juga sama, tetap dapat pahala. Bukan berkurang sama sekali. Tidak berkurang sama sekali, tetap dapat pahala. Justru berlipat-lipat karena dia nolong orang. Apalagi tanpa sepengetahuan yang dituju itu justru lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Itu sedekah. Jarang-jarang kalau santri sekarang itu sedekah diniatkan untuk gurunya. Gurunya juga tidak bakal tahu kan.
nggak bakal tahu. Jadi biar ini menimbulkan kecintaan kepada gurunya, biar tidak suudzon sama gurunya, biar yakin sama gurunya. Yang berikutnya, cara kita agar mendapatkan ridho Allah adalah ketika kita mendapatkan ujian, baik itu dikasih sakit, kasih musibah, kasih problematika, permasalahan dan sebagainya, kita itu ridho dengan ketetapan Allah. Karenanya dalam satu hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Faman radiya falahur ridha. Maka barang siapa dia ridho, maka Allah pun ridho. Faman sakhita falahus sukhut. Barang siapa dia tidak ridho, dia murka, maka Allah pun murka. Itu ketika mendapatkan ujian, baik itu sakit, permasalahan ataupun musibah ataupun cobaan yang lainnya, maka kita kewajibannya adalah ridho terhadap ketetapan Allah. Kemudian salah satu cara kita yang lain agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala yaitu kita melakukan ketaatan secara umum. Karena pernah kita jelaskan sebelumnya bahwa Allah itu menyembunyikan 6 hal di dalam 6 hal. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Artinya apa? Artinya kita tidak tahu ketaatan yang mana, kebaikan yang mana yang Allah itu ridho kepada kita. Tujuannya apa disembunyikan oleh Allah? Biar kita tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan. Jangan remehkan. Contoh misalkan, ada batu di tengah jalan, singkirkan. Bisa jadi yang kecil itu Allah justru ridho. Kalau sudah Allah ridho, jadi besar. Kan sudah kita dengar bersama, ada cerita yang sangat terkenal itu, ada seorang ulama bernama Imam Ghazali, yang beliau punya karangan kitab yang cukup banyak. Pada saat beliau ngarang kitab, bawa tinta yang dicelupkan, bawa pulpen yang dicelupkan di wadah tinta kayak itu. Kemudian pada saat mau ditulis di bukunya, tiba-tiba ada lalat yang hinggap di tinta itu. Kemudian dibiarkan, tidak langsung dicelupkan ke situ, khawatir mengganggu tinta sedang mengganggu lalat sedang minum tinta ini. Sehingga setelah beliau wafat, ada salah seorang ulama yang mimpi bertemu Imam Ghazali. Wahai Imam Ghazali, apakah Allah memperlakukanmu dengan perlakuan yang sangat baik? Iya. Disebabkan karena apa? Apakah karena banyaknya ibadahmu? Apakah karena banyaknya baca Qur'anmu? Ataukah karena banyaknya karangan kitabmu? Ataupun kebaikan-kebaikan yang lain? Kata Imam Ghazali, bukan karena itu semua. Tapi karena saya pernah membiarkan lalat minum di tinta saya itu. Dan dengan kebaikan kecil itu Allah ridho kepada saya. Kita tidak perlu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Termasuk kebaikan kecil, ketemu sama temannya sambil senyum, itu kan juga kebaikan itu. Jadi kecil atau besarnya itu jangan digambarkan dengan sesuatu yang besar. Kadang kita itu kalau sedekah, misalkan 100.000, kita ngerasa sedekah yang besar. Justru rumus kebaikan itu semakin kita menganggap besar, maka kebaikan itu akan semakin mengecil. Semakin kita menganggap kebaikan itu kecil, maka kebaikan itu akan semakin membesar di mata Allah. Itu rumusnya. Jadi bukan karena urusan nominal dan lain sebagainya. Itu ada 3 hal yang begitu sangat penting. Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, yang pertama adalah sungguh sangat beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, beruntunglah orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Dan yang ketiga, sungguh sangat beruntung orang yang membuat Allah ridho sebelum ia bertemu dengannya. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Ya.
tergantung ininya, niat. Kalau kita lebih dekat ke yang lebih dekat ya kita arahkan ke yang lebih dekat itu. Misalkan ke keponakan itu juga bagus. Tapi sama-sama bagusnya. Tapi kalau masjidnya jauh, kenapa cari yang jauh? Ya kita inikan sendiri, kita bagi sendiri. Ada yang untuk ini, ada yang untuk itu. Yang pasti ketika ke masjid dan itu digunakan untuk misal pembangunan dan seterusnya, maka itu akan menjadi amal jariah selama pembangunan itu masih ada. Yang di Masjid Baitur Rahman itu bagus. Di situ kotaknya macam-macam. Ada kotak khusus pembangunan, ada kotak khusus anak yatim, ada kotak khusus orang yang tidak mampu, tapi bukan yatim. Jadi kita tinggal pilih di situ, mau pilih yang mana. Di Baitur Rahman itu bagus itu. Ada 3 macam kotak. Tapi kalau misalkan yang hari Jumat itu kotak berjalan tuh otomatis masuk ke masjid semua itu. Dulu itu waktu saya masih di pondok, kiai saya itu ngajari bagaimana caranya untuk kita latihan beramal. Jadi kiai saya itu kalau pas hari Jumat kan biasanya ada kotak berjalan itu. Dia pasti masukkan uang dan itu dikasih amplop plus dikasih nama. Biar apa? Biar nanti ketika dibuka itu tahu, oh ini namanya ini, isinya ini. Kalau udah dikasih nama kan enggak tahu. Kayaknya takutnya masukkan 1000 kan enggak tahu. Itu untuk mengajari santri-santrinya. Oh ini saya masukkan sekian, pasti warna merah. Ada namanya, bukan untuk dia. Dia sudah latihan dengan latihan cukup serius sehingga sudah tidak terpengaruh saya tujuannya dia atau apa. Jadi seperti itu caranya. Kalau kita memang jadi panutan, selama memang benar-benar niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain mending tidak usah. Ada yang lain yang mau tanya? Tanya, Mbak siapa namanya? Mbak Ira mau tanya. Mbak siapa namanya itu? Mbak Komaria mau tanya. Mau tanya, Mbak itu Mbak Feni. Mau disampaikan sama Mbak Eni? Ya. Oh iya, iya dah. Iya. Wallahu a'lam bishawab.